مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustadz Irsyad wal Ustadz Abdurrahman Bakthir, Paman Zain Abbas, wal hadirin hadirat Al-Walid Al-Habib Kamil As-Sagaf wa jamil hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi telah diawali dengan qasidah yang dibaca oleh Ustadz Jamal ya. Nah, kalau boleh masing-masing nanti fotokopi itu. Qasidah ini biasa dibaca oleh tokoh-tokoh sufi Tariqah Saziliyah. Itu sering dibacakan qasidah tersebut. Nah, isi qasidah tersebut secara keseluruhan bahwa ketika menyebut nama Allah yang maha besar, selain itu semuanya kecil. Itu. Qul ya azim, antal azim. Katakanlah engkau yang maha agung, maha besar. Wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim. Artinya segala sesuatu ringan, kecil, tidak sebanding dengan namamu yang begitu agung, begitu besar. Jadi kalau sudah punya masing-masing fotokopiannya, bisa kita baca secara bersamaan, secara berjamaah. Itu lebih terasa, lebih nikmat ya. Nanti juga ikuti nagomat, nada-nada yang dibaca oleh Ustadz Jamal, insyaallah. Kita sampai di pembahasan babu ma yaqulu ba'da takbir, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram di dalam solat, kita disunnahkan membaca doa. Doa tersebut dikenal dengan doa al-iftitah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraati iskanatun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diam di antara takbir dan membaca suratul Fatihah. Jadi takbiratul ihram tidak langsung baca Fatihah, tapi biasanya Nabi diam antara takbiratul ihram dengan
membaca surat Fatihah. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Kemudian saya berkata, wah demi ayahku dan ibuku wahai Rasul, diamnya engkau di antara takbir dan membaca Fatihah, apa yang kau baca? Qal, Nabi bersabda, aku membaca, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, Allahumma ghsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Ini termasuk juga doa al-iftitah. Hukumnya sunnah untuk dibaca. Yang biasa kita baca itu juga dibaca oleh Rasul. Jadi Rasul membaca doa iftitah dengan macam-macam redaksi. Yang biasa kita baca itu, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sudah ideal doa iftitah. Juga bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang lain, Nabi membaca doa al-iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu juga doa iftitah. Ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosa-dosa saya, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, bainal masyriq wal maghrib. Ada ulama yang menggabungkan dua riwayat. Jadi awalnya bacanya doa tersebut Allahumma ba'id, atau dalam satu naskah ba'idni, jauhkan saya. Tapi yang naskah yang benar itu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian lanjut membaca Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, Allahumma ghsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Itu juga bisa. Nah, ini macam-macam doa al-iftitah. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau coba kumpulkan riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait doa iftitah. Ternyata beliau simpulkan ada 5 macam. Kita ini kan selama ini hafal hanya satu itu sudah, ya. Dari sejak balik sampai hari ini itu sudah. Ya, sama kayak doa tidur tuh, bismika ahya bismika amutu. Padahal doa tidur banyak. Ada yang panjang, tapi memang kita suka milih yang pendek. Cari aman. Tapi itu sudah luar biasa. Yang penting Allah izinkan kita bisa menghafal doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa iftitah itu ada 5 macam. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Situ beliau sebutkan satu persatu, dan kesemuanya itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi hafal doanya banyak. Yang beliau karang doa jadi sunnah. Dan karangan doa beliau wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Ada juga sunnah atau anjuran seorang imam di solat jahar, solat yang bacaannya dikeraskan, maghrib, isya, subuh, di 2 rakaat awal. Rakaat pertama selepas baca Fatihah disunnahkan diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Fatihah. Nah, diamnya itu ada sunnah juga. Diamnya itu sunnah, tapi bacaannya banyak para ulama menganjurkan untuk membaca Fatihah kembali. Jadi imam itu membaca Fatihah untuk kedua kalinya dengan sir, sehingga makmum berkesempatan membaca Fatihah. Jadi setelah selesai baca Fatihah, otomatis ukurannya minimal sama deh. Makmum juga sudah selesai baca Fatihah, kemudian lanjutkan surat yang berikutnya. Ini ajaran dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974. Ada dalam kitab, kalau tidak Al-Manhajul Qawim atau Masailut Ta'lim, kalau tidak di kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada juga kaum solihin mengajarkan imam membaca surat An-Naml ayat 19 di rakaat pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu di rakaat pertama. Rakaat kedua baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu sudah diperhitungkan durasi waktunya sama seperti surat Fatihah. Dan ini kutipan ayat Al-Quran, gak ada masalah kita membacanya di saat berdiri. Doa yang bukan Al-Quran tapi diizinkan dibaca ketika posisi berdiri dalam sholat hanya doa iftitah. Doa itu yang disunnahkan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, doa ini mirip sekali dengan doa sholat jenazah. Ada doa sholat jenazah, Nabi membaca mirip redaksinya dengan doa iftitah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa thalj wal bard. Sama. Nah, doa sholat jenazah itu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Biasa kita baca ketika sholat jenazah, kan rakaat pertama sholat jenazah baca apa? Suratul Fatihah. Gak ada ruku, gak ada sujud ya. Nah, sholat jenazah pakai ruku sujud. Sholat jenazah hanya berdiri. Rakaat kedua yang dibaca salawat, idealnya salawat Ibrahimiyah boleh, dan salawat-salawat yang lainnya, salawat yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga boleh. Nanti yang ketiga disunnahkan membaca doa tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wa thalj wal bard ila akhir doa ya. Ada abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ila akhir. Persis dengan doa ini, doa al-iftitah, di mana di sini Nabi ajarkan, Nabi mengatakan, saya membaca doa al-iftitah, Allahumma naqqini minal khotoya
kama yunaqqad thawbul abyad minad danas. Allahumma gsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Yang artinya, ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosa. Nah, doa yang Nabi baca ini sebenarnya bukan untuk Nabi, sebab Nabi kita tidak memiliki dosa. Tapi ini memang dihadiahkan kepada umatnya. Ya Allah, sucikan saya dari dosa-dosa. Nabi gak punya dosa, ngapain disucikan? Kita yang butuh doa ini. Ya, walaupun yang membaca Nabi, karena Nabi ketika membaca jadi hukum syariat, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Kama litashbih, sebagaimana yunaqqad thawbul abyad, disucikan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma gsil khataya bil ma'i wal thalj wal bard. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan embun atau air yang dingin, bard. Ini ulama terangkan kenapa harus disebut air, salju, air yang dingin. Sebagian ulama hadis mengatakan litaukid, padahal air sudah cukup, tapi ditambah lagi dengan salju, dengan air yang dingin, sebagai penegas agar dosa ini dibersihkan sebersih-bersihnya. Sebagaimana baju dicuci dengan air, ditambah lagi dengan salju, ditambah lagi. Tujuannya apa? Agar pakaian itu menjadi betul-betul bersih, putih bersih, tanpa tersisa kotoran. Ada juga ulama yang berpendapat, kenapa Nabi berdoa menggunakan kata air, setelahnya ada salju, ada air dingin atau embun, tafaulan, sebagai kesan baik. Semoga jenazah ini ketika dicuci dengan air salju, dengan air dingin, maka tubuhnya dingin. Harapannya di kuburan juga dia dalam keadaan dingin. Keadaan dingin, karena kalau di kuburan panas, azab. Makanya Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, lawannya adalah dingin. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Dan doa ini hanya khusus digunakan untuk kita doakan kepada orang Islam saja, gak bisa kepada yang selain orang Islam. Makanya ada lanjutannya itu, uktub minal muhsinin. Setelah didoakan panjang lebar tadi, disucikan sebersih-bersihnya, dan catatlah almarhum termasuk orang-orang yang baik, minal muhsinin.